Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeteh. Ini take yang kedua. Tadi yang pertama gagal. Waalaikumsalam. Halo bro. Jadi ini take yang kedua. Tadi gue lagi ngomong, lu bilang cut karena gambar gue berhenti. Jadi kita nih mau ngobrol dengan media Zoom. Jadi ini salam ngeteh gue ginum lagi 2 kali. Kembung-kembung gue. Oke. Oke, melanjutkan. Oke. Gue ngobrol sama makhluk satu ini. Namanya Gufron. Gufron. Gufron apa bro? Lu pakai nama Gufron itu nama lu apa bukan sih? Wah, itu nama asli itu Bang, pemberian orang tua dari saya kecil itu. Itu artinya pemaaf itu. Brengsek, tukang roti lewat. Inilah kalau gue nge-live di depan kamar, tukang roti lewat kok jam segini. Nggak Hiraukan, apa-apa buat variasi, Bang. hiraukan kalau ada noise-noise gitu. Jadi anggap aja itu apa ya? Anggap aja itu bagian dari visual effect. Oke, bro, gini, gue denger kan, gue sepintas lu kan punya channel YouTube dan lu sering, gue pernah mergokin lu ngobrol dan ya gue taunya lu ada di Jepang gitu saat ini. Bener ya, lu ada di Jepang Iya, ya? ya kalau secara nyatanya saya ada di sini. Ini sebagai buktinya ini rumah kayu ini. Ini bro, lihat bro. Kagak. Ini kayu semua bro. Nggak gitu ya, nggak gitu. Gue kalau lihat kadang-kadang gue percaya dia di puncak apa enggak karena dia pakai kupluk, pakai jaket. Yang kurang center doang. Kalau pakai kupluk Wah, sama karena jaket karena itu di sini itu lagi musim dingin. musim dingin. Oke, jadi ini bukan penyesatan. Kang Gufron ini memang ada di Jepang. Nah, Ya, oke. betul. Di Jepang ini lo ngapain? Yang setahu gue kan banyak teman-teman tuh di luar tuh ada yang gue ya pemahaman gue sebagai orang awam tuh kan orang di Jepang itu yang kerja atau kita kenal tenaga kerja Mm-mm. Indonesia atau TKI atau sebagian yang sekolah kuliah. Nah lu tuh di antara dua itu yang mana? Saya program magang, Bang. Jadi Wait, dikatakan kuliah juga bukan, oke, dikatakan tenaga kerja juga bukan, gitu. magang dari sekolah apa dari perusahaan gitu maksud gimana ya? Maksudnya gimana sih? Gue masih belum paham nih. Lu magang gimana? Dikirim perusahaan atau memang lu Wah, dari sekolah? itu enggak dua-duanya, Bang. Jadi itu Nggak dua-duanya. program magang itu uh, ada dua versi itu. Oke, Satu yang dari jalur pemerintah dan satu oke, dari jalur swasta itu aja, Bang. oke. Berarti ada jalur pemerintah dan ada jalur swasta. Dan lu bukan dari sekolah, bukan juga dikirim oleh perusahaan. Jadi lu Bukan, sengaja, Bang, bukan. Ini oke. Eh, Berarti lu memang juga bukan TKI ya, gitu di sana ya, bukan tenaga kerja ya. bukan, Oke, bukan, bukan, menarik nih. bukan. Sebagai pemagang, training, training. Iya, iya, training. Terus untuk ke sana, Hmm. lu dibiayain siapa? Modalnya siapa yang modalin? Untuk masalah biaya sendiri kita, Waduh, oke. sendirilah. Oh, berarti lu Oh, sengaja ngeluarin duit untuk magang ke sana gitu. Kayak ibaratnya kayak sekolah gitu ya. betul. Iya, betul. Dan lu magang sekarang di apa? Di apa ya? Di company, di perusahaan, di factory, perkebunan atau apa? Di Jepang itu. Di Saya di peternakan, perusahaan spare part mobil. airport Kebanyakan mobil. untuk Toyota. Oh, Oh, oke. vendornya Toyota. Lu yang memilih magangnya di situ apa emang memang ada pembagian kerja lu di situnya? Gue sorry ya, kebodohan gue makanya banyak nanya nih. Oke, siap. Maksudnya itu yang memilih bisa di perusahaan yang sekarang gitu, gitu Bang maksudnya. Kenapa lu ada di Toyota Nah, sekarang di Jepang? itu tuh sebenarnya dari beberapa job. Jadi istilahnya ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, saya kebetulan ngikut yang A, lolos, ya udah saya masuk ke A itu. Jadi itu sebenarnya jobnya ada banyak, cuma kita menyadari kemampuan kita ada di perusahaan yang mana. Ibarat kata perusahaan A di bidang besi, perusahaan B di bidang makanan. Aku nggak masuk Hmm, kalau di bidang makanan, nggak bisa. Ya udah akulah hmm. larilah ke
yang A itu yang menurut saya masuk gitu. Oke. Berarti lu memang punya background sebelumnya, lu pernah kerja sebelumnya di otomotif gitu-gitu ya? Betul, iya. Oke. Di Saya mana? itu di Di mana? Indonesia itu di Aisin 3 tahun, Oke. terusan di kayak Basok Breaker itu dua Ah, tahun, oke. terus di Fuji Spring Oke. sama yo saya kebetulan waktu di Indonesia itu di perusahaan Jepang semua. Hmm. Oke, oke. Berarti intinya sekarang lu ada di Jepang dan lu sedang magang gitu kan. Magang yang mana lu sendiri yang mengeluarkan biaya untuk berangkat Hmm, ke sana gitu ya. Gitu. Sebelum nanti akhirnya betul. gue juga mau tanya nih. Gue mau tanya ini prosesnya seperti apa gitu kan ke sana. Tapi yang menarik sebenarnya gue pengen jadi pertanyaan gue adalah kenapa Jepang? Kenapa lu Ah, akhirnya itu nyampe ke kalau Jepang? kalau saya kenapa Jepang? Karena itu penasaran, Bang. Penasarannya gimana? Saya di Hah? Indonesia kerja di perusahaan Jepang terus dengan ya yang bisa dibilang dibandingkan perusahaan lain gitu ya. Jepang Hmm, itu nomor satu tentang sejarah. mm-mm. Nah, Oke. makanya saya minat ke sini itu untuk seperti apa sih kalau di negaranya aslinya itu kesejahteraannya seperti apa? Apakah sama dengan yang di Indo Hmm, atau berbeda gitu loh, Pak? Oke. eh ya, yang melatar belakangi ya mungkin karena sebelumnya memang lu pernah kerja di perusahaan-perusahaan Jepang, terus juga lu juga punya interest, personal interest terhadap negara Jepang ya, yang berkembang di apa ya di bidang lu ini yang Iya. otomotif ya. Oke, oke. Mm-mm. Terus lu udah keluarga belum? Anak Udah saya udah keluarga? 2, Bang. Mantap, mantap. Berarti ikut ke sana atau ada di sini atau di Indonesia? Enggak, anak harus di Indonesia. Kita untuk magang itu Oh, nggak bisa bawa anak atau istri, kecuali kita engineering oke. ataupun visa permanen itu baru bisa. Dan engineering Oh, pun itu baru 1 tahun dulu baru bisa membawa keluarga. oke, menarik, menarik. Berarti memang persyaratannya salah satu kalau tidak boleh bawa keluarga kecuali memang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Terus juga lu ke sana itu visanya berarti Ya, visa apa ya? Apa sekolah ya? Apa bukan bukan kerja ya? betul. Ah, Bukan. Mm-mm. oke. Berarti memang lu dikategorikan di sana bukan memang nggak bisa gue kategorikan lu sebagai pekerja atau TKI ya. Karena lu memang di Nggak sana bisa. Nggak bisa. Karena magang. gini, Bang. Nah, Kalau ibarat kata bisa makan TKI, saya juga mau protes. Orang upah saya juga nggak setara dengan TKI gitu loh. oke, 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 oke. Iya, 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 iya. Ya, karena dari sisi legalitas keberadaan lu pun pisahnya pun bisa ya apa ya pelajar istilahnya kan untuk belajar di sana kan, bukan Yes, sebagai itu pekerja. yes. Oke, itu udah dasar. Berarti lu kalau sampai benar-benar mendapatkan uang dan lu bekerja lu dideportasi, men. Jangan nyari duit Jelas sampingan. dong itu. Berarti lu nggak bisa nyari nyari Nggak, duit sampingan ya. Habis kerja pagi di nggak sini lu pindah boleh. pindah ke sana lu kerja malam gitu kan, lu ditangkap dipulangin ke Indo Nggak lu ya. bisa. Nggak bisa. Oke, oke. Dipulangin lah kalau itu. Oke, oke, tarik mundur. Gue pengen tahu apa ya proses keberangkatan. Tadi di awal lu bilang ada program pemerintah dan swasta. Dan lu itu Hmm. masuk ke dalam program pemerintah atau swasta? Kalau bayar sendiri harusnya swasta berarti lu ya. Karena pemerintah harusnya kan ditanggung Ya, ya. hmm, saya karena bayar sendiri, saya melalui program yang swasta gitu. Dan Hmm, juga istilahnya untuk swasta itu ada lebih mudahnya itu masalah umur, Bang. salah umur. Bapak ketuaan ya. Itu. Iya. Oke, batas umurnya berapa? Kalau yang pemerintah batas umurnya berapa ya, Bang? Kali aja gue bisa nyusul lu ke Kalau sana. untuk yang swasta 30. Waduh, lewat gue. Oke. Bisa di flashback lah kalau Bang. Oke. Swasta itu 30. Apa pemerintah itu 30? Apa swasta? Enggak, swasta 30, untuk yang pemerintah 26. 30 itu maksimal. Iya, maksimal.
Berarti kalau gue 31 gitu-gitu, gue nggak bisa tuh, nggak lolos lah tuh. Secara persyaratan administrasi gue udah nggak bisa tuh ya. Itu bisa Bang, ada teman saya bisa. Itu Hmm. karena tanda kutip. Oke. Tanda Nah, kutipnya gini. Tanda kutipnya gini, dia malah waktu pas berangkat itu 34. Nah, tanda 34. kutipnya Oke. dia emang punya skill ngelas dan perusahaan yang membutuhkan itu benar-benar nyari orang yang bisa ngelas dan orang Jepangnya itu benar-benar datang ke Indo untuk mengetes itu teman saya. Itu sampai Oke. sekarang masih ada di sini. Oke, berarti dia memang punya skill ya. Nah, lu juga Nah, kan punya skill ya. Tapi lu magang sih ya. karena Iya. itu teman saya juga dimasukkan ke magang Oh, yang umur 34 itu. oh berangkat magang umur 34 bisa. Tapi punya skill. Lah, bukannya lu juga punya skill. Lu punya experience dong. Kan lu pernah apa hanya khusus kelas itu yang boleh? Dia khusus ngelas itu aja. Yang boleh 34 tuh lolos gitu ya. Enggak, jadi gini Bang, kalau ada persyaratan yang lebih dari itu tanda kutip dari perusahaan. Kadang emang perusahaan enggak karena kita jalur swasta gitu ya. Enggak Mhm. mematok umur, yang penting benar-benar dites itu oke 100%. Jadi orang-orang Jepangnya itu datang ke Indo untuk mengetes secara real Ngeliat, gitu. ngeliat, iya, iya, iya. Oke, gue dapat poinnya. Oke, berarti ada kebijakan untuk umur-umur tertentu kalau melalui Mm-mm, jalur swasta. Walaupun secara regulasinya, mm-mm, peraturannya memang batasannya di syaratnya adalah 30 ya, di persyaratan betul. tertulisnya. Mm-mm, Cuma masih mm-mm. memungkinkan umur di atas 30 lu bisa ikut program swasta untuk kerja di luar negeri. Oke. Ya, ini tadi lu bilang kan bahwa lu tertarik dengan Jepangnya, terus gue tambahin mungkin karena lu juga punya background di dunia otomotif dan lu menganggap Jepang adalah negara yang memang ya kalau bicara otomotif Jepang oke lah gitu kan ya. Eh, Nah, ya oke lah. Terus abis itu lu mencari tahu cara untuk ke sana, apa lu sebelumnya taunya tidak sengaja, apa lu sengaja mencari tahu karena lu pengen ke Jepang gitu? Atau ada yang tiba-tiba nawarin, bro, lu ke Jepang mau nggak ini gitu? Itu gimana? Sampai akhirnya lu memutuskan, oke kayaknya oh ini nih. kalau mm-mm. Kalau itu sih sebenarnya saya awalnya itu nggak tahu Bang kalau untuk jalur swasta itu nyampe umur 30 karena gini, waktu pas saya mau berangkat itu saya 29. Oke, oke, Jadi 29. istilahnya Rokok ya? saya udah optimis, wah nggak masuk lah karena saya nggak tahu kalau ada jalur swasta gitu loh Bang. Nah ternyata Oke. dari temen satu pabrik Hmm. ngobrol-ngobrol-ngobrol Mhm. bisa kok kalau jalur swasta seperti ini seperti ini. Nah Ah, akhirnya saya mencoba gitu loh. oke. Nggak ya, gue gini ya, gue kalau denger-denger yang berangkat ke luar negeri gitu, kan suka dengar juga ya dengan masih keterbatasan informasi yang gue dapat, tapi gue suka dapat tuh informasi-informasi orang kerja di luar negeri atau berangkat ke luar negeri atau sekolah ke Mm-mm. luar negeri. Terus ada juga case-case yang apa ya, yang boleh dikatakan ada penipuan gitu kan. Banyak kan beritanya gitu kan, uang keluar banyak, Banyak. ternyata tidak jadi Mm-mm. berangkat gitu loh. Nah, eh, apa yang membuat lu sudah menemukan agensi yang tepat untuk memberangkatkan lu. Lu observe dulu, lu tanya-tanya dulu, atau lu kebetulan ketemu dengan orang yang pernah ke sana dan akhirnya dia mereferensikan lu kalau mau berangkat jalur swasta, lu ke sini deh gitu. Atau gimana? Nah, itu saya dari temen itu mereferensikan, coba aja lah kamu ke sono, Aha, ke tempat si A yang ada apa pendidikannya itu. Nah, saya langsung ah, nembusin ke sono. Nah, dan kebetulan yang punya lembaga itu mantan magang, pulang dari sini tahun 2017. oke, berarti lu Jadi dia sudah, itu pulang pulang magang langsung dengan bahasa dia manfaatkan untuk ah, mengasah dia sendiri dan juga mengasah siapa yang mau, dan dia hmm, membuka les-lesan, akhirnya membuka lembaga hmm, termasuk saya muridnya. Nah hmm, itulah hmm, yang menjadi lebih mantep hmm. gitu loh. Oke. Nah, ini sorry ya, ini jadi menarik kalau menurut gue ini informasi yang apa ya, yang baru buat gue. Dan Bapak Hmm, kalau mau hmm. ngerokok ngerokok aja Pak, bebas silakan. Santai. Oke. Oke. Jadi gini, eh,
lu berangkat sendiri. Nah, yang gue penasaran, nominalnya berapa yang harus lu keluarkan untuk berangkat ke sana gitu. Dari hanya untuk yang apa ya, biaya-biaya yang administrasi yang diwajibkan oleh agensi lah istilahnya, yang di agensi minta itu berapa sih nilai totalnya waktu lu ya, zaman lu? Lu tahun berapa ke sana dan berapa nilainya? Saya 2019 awal Januari. 2019 awal. Oke. Tahun Nah, 2019 itu awal. untuk biaya itu ada 2 versi, Bang. Pertama itu versi untuk pendidikan bahasa dasar kita, dalam artian kita belum mendapatkan job. Aha. Biaya Nah, untuk training setelah ya. itu Oke. biayanya waktu saya itu, karena saya seorang karyawan, saya ngambil kelas karyawan, Bang. Karena Oke. saya nyadar saya harus kerja Bagi waktu ya, untuk bagi kain waktu. anak istri. Ya. Oke. Lu Nah, ambil itu kelas saya malam. ngambil kelas karyawan Hmm. hari Sabtu dan Minggu, itu Oh, sebulan itu biayanya itu 550. sebulan 550, kelasnya adalah Sabtu Minggu, bukan kelas malam ya berarti. Kalau bayangan gue kan kelas karyawan tuh ada yang kelas malam, terus Hmm, Sabtu Minggu biasa diambil. Berarti Sabtu Minggu, seminggu 2 kali, kali 4, berarti 8 kali pertemuan, 550.000 untuk training dalam iya, sebulan. Oke. Nah, dari situ lo dapat sertifikasi apa? Bahasa. Itu training untuk bahasa aja atau apa? betul. Oke. Dapat. Jepang ya, gitu kan berarti kan bahasanya yang lo Mm-mm. pakai kan di sana ya. Oke, itu biaya itu untuk training. Habis itu apa lagi yang berapa lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan? Nah, setelah biaya itu kita mengikuti tes job. Nah, istilahnya tes untuk penempatan kita di sini. Berarti ini baru masuk, kalau kemarin tuh baru persiapan untuk diri lu sendiri sebenarnya ya, belum mendaftar ya. Kasarnya seperti itu. Belum, Iya, belum, berarti kan lu belum. cuma belajar bahasa, karena di sana tuntutannya bahasa, lu Mm-mm. belajar bahasa sendiri, dan kebetulan agensi itu menyediakan kelas untuk itu. Baru setelah itu lu baru Mm-mm. proses pengajuan ya, daftar ya gitu ya. Betul Oke, sekali. oke, Betul. daftar. Karena Lalu, gini, Bang, gimana? untuk proses pengajuannya itu kita harus bahasa itu harus ada dulu. Suatu agensi nggak bakal mau mengajukan si A tanpa punya bahasa. Tidak direkomendasikan ya. Hmm. Oke. Gue taunya bahasa Jepang itu arigato gozaimasu. Sama, Udah itu. Bang, saya juga dulu gitu. Oke. Lalu lu daftar. Daftar itu susah nggak sih daftarnya? Apa aja sih yang lu beda nggak antara swasta dengan pemerintah, proses pendaftarannya, tetek bengeknya lah itu. Kalau saya pernah ngobrol dengan teman saya yang di program pemerintah, sekedar sharing-sharing saya sama teman saya, itu sama, kan? Kurang lebih sama ya. Sama. Oke. Cuma perbedaannya itu di bahasa dia lebih ketat. Oke. Sekarang kayaknya kita lebih fokus ke lu deh, karena lu emang dari jalur swasta. Ya, kalau jalur swasta yang benar-benar lu tahu, yang lu alamin tuh Mm-mm. prosesnya seperti apa? Daftar lu isi form aplikasi pendaftaran gitu-gitu ya. Mm. Lalu Nah, itu setelah itu, jadi setelah kita pembelajaran itu yang dasar itu yang biaya tadi berapa 500 per bulan itu. Nah, setelah kita lulus itu nanti dari lembaga itu ada job training yang turun langsung dari Jepang. job Nah, training yang turun dari Jepang. Oke. nah saya ikut tes di situ dengan persyaratan yaitu minimal bahasa seperti ini dan persyaratannya itu dari SKCK hidup semua dan lain-lain Orangnya hidup semua gitu ya. baru bisa mengikuti tes. Ya, SKCK. orangnya mah jelas hidup, masa mati. SKCK-nya hidup. SKCK-nya hidup, orang yang nggak ada. Repot. Kan karena gini, Bang. Oke. SKCK lama nggak kepake kan jadi mati. Mati. Terus bapak kuburin gitu SKCK-nya gitu. Oke. Berarti setelah lu itu biasanya nanti ada turun kayak istilahnya kalau kalau pemahaman bodoh gua ada informasi kayak lowongan kebutuhan di sana gitu lah. Gitu ya. Betul. Oke.
Baru abis itu lu dibuka lah gitu kan, lu pendaftaran lu buka untuk mencoba posisi itu gitu ya. Jadi kayak proses rekrutmen gitu ya. Betul seperti itu. Oke. Nah, proses rekrutmennya yang di agensi itu kan ya pasti beda. Kalau gue ngerekrut orang ya gue panggil, gue interview, gue tanya-tanya gitu-gitu kan. Terus nanti gue pelajari, nanti gue diskus sama HR dan lain sebagainya, baru nanti dipanggil lagi misalkan setelah kita kirim LOI atau letter of intention dia tertarik, ya baru kita proses selanjutnya untuk kontrak. Nah, kalau di agensinya sendiri tuh prosesnya apa aja? Apakah cuma daftar lu interview atau gimana? Enggak, Bang. Pertama itu kita saat mengikuti tes itu kondisi rambut tuh yang pertama, Bang. Itu harus botak. Harus botak. Jadi saya dulu juga merelakan wis botak wis lah. Namanya perjuangan, Bang. Sekarang lu balas dendam. Buka topi lu coba. Buka kupluk lu panjang. Setelah boleh lah, bukalah biar kelihatan panjang. Rambut dia panjang loh. Lu ntar ditawarin iklan sampo lo. Ngalahin. Siapa? Gak apa-apa lah kalau Anggun. Ada yang mau sampo. Iya. Gantiin ini Anggun C. Sasmi deh. Lu gantiin Diva sampo nanti. Oke. Lanjut. Prosesnya habis itu lu dibotakin gitu kan? Lu daftar, lu dibotakin. Saya botakin, saya datang ke lembaga itu, saya udah kondisi botak, pakai baju hitam putih, pakai dasi. Karena kita mau langsung bertemu dengan orang Jepangnya. Oke. Standar ya, biasanya kalau orang-orang kayak gitu-gitu tuh awal-awal bajunya berarti pakai kemeja putih, bawahnya hitam gitu-gitu ya, terus pakai dasi gitu ya. Iya, itu emang untuk standar Jepang seperti itu, Bang. Oh, standar Jepang begitu. Tapi di kita juga kan rata-rata kalau gue buka lamaran nih, misalkan yang datang nih baru anak-anak baru lulus sekolah itu kalau datang bawahnya celana hitam, bajunya atas kemeja putih gitu. Nah, itu sama ya standar itu. Sama, cuma harus berdasi. Oke, ada dasi ya. Oke. Dasi kupu-kupu, dasi panjang. Bebas kalau itu mah. Yang penting berdasi. dikatain pelayan bapak pakai dasi kupu-kupu. Oke. Udah pakai itu pakai baju putih, rambut botak. Kita tes pertama itu fisik. Suruh push up, lari, bla 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 dan lain-lain. Wis intinya fisik. Setelah lari ke fisik, tes tulis. Sedikit tes tulis tentang bahasa Jepang sini seperti apa gitu. Ntar lu. Ketemu orang Jepang itu pertama. Lu di interview pertama sama orang Jepang dulu. Kan lu bilang tadi kan pakai baju hitam putih, pakai dasi. Pertama iya, cuma setelah tes ini dilewati itu di session terakhir. Maksudnya di session terakhir ketemu orang Jepangnya apa di awal ketemu orang Jepang ini? Ketemu Jepangnya di session terakhir, tapi di hari itu. Karena apa? Di saat itu juga ada yang istilahnya gagal di lari, gagal di push up gitu loh, Pak. Oh, itu prosesnya 1 hari dari pagi lu melalui tes itu sampai akhirnya nanti sore misalkan lu ketemu orang Jepangnya itu untuk ngeliat gitu. Nggak tentu, kadang bisa 1 hari, kadang bisa 2 hari tergantung peserta. Oke. Gue dapat poinnya berarti lu melalui tes itu ya, tes secara fisik badan gitu ya, terus sama ketahanan fisik juga berarti karena lu sebut tadi ada lari, berarti ada tes ketahanan fisik selain appearance gitu ya, selain badan itu ya. Oke. Terus lalu apa selain fisik itu yang dinilai? Tes tulis, kita belajar reading. Tulis bahasa Jepang dong berarti? Iya. Kanji, lu baca bahasa kanji itu? Betul. Nah, sebisanya lah. Yang penting optimis. Oke. Aduh, kayaknya berat juga ternyata ya. Berarti emang benar-benar minimal tahu-tahu dikit lah ya. Karena kalau dipaksa dalam waktu cepat, apalagi lu sekolah untuk training bahasa cuman pertemuan seminggu 2 kali, terus sebulan cuman 8 kali. Ya lumayan berat kalau nggak lu orangnya juga tetap ngulik di rumah untuk belajar ya. Itu saya selama 6 bulan, Bang, kalau kelas karyawan. Karena ketemunya hanya Sabtu dan Minggu.
Oke, gue pikir lu sebulan tadi. Gue pikir cuma Sabtu Minggu, terus gue ngitungnya cuma sebulan. Berarti 550.000 itu 6 bulan. Kali 6. Oh, kali 6. Sebulannya itu 550. Berarti lu ngambil kelasnya 6 bulan. Emang Gitu. standarnya untuk karyawan itu 6 bulan. 6 bulan. Kalau reguler itu 3 bulan. Berarti guys tinggal dikali 550 kali 6. Karena lu harus memenuhi 6 bulan. Atau berarti berapa? 2 kali, berapa tuh? 8 kali 6. 8 kali 6 pertemuan. Oke. Oke, tes tulis. Tadi sampai tes tulis. Setelah tes tulis, lu katakanlah bisa lah berapa persen lu nulis, lu baca gitu-gitu. Lalu itu di situ bisa ada poin lu dinilai tidak melalui tes itu dengan baik, lu bisa gagal di tes tulis. Bisa tuh, bisa terjadi. Bisa jadi gagal di situ bisa. Oh, bisa terjadi. Cuma minim Bang. Kalau gagal di situ minim karena sebelumnya kita udah prepare ya. Ya gue cuma tanya, apakah di tiap tes itu berpengaruh lu bisa gagal, misalkan kayak ketahanan fisik aja lu misalkan gagal, ya sudah gagal gitu. Bisa digagalkan di satu step gitu kan, ada berapa step tuh, lu harus step ini gitu. Jadi berpengaruh, tidak dinilai secara akumulatif. Misalkan ada 6 tes gitu kan, tadi ada menulis, membaca, terus penampilan fisik, ketahanan fisik gitu. Apakah nunggu diakumulasi semua total nilainya berapa, atau begitu lu tahapan ini lu gagal ya sudah gitu. Gimana tuh? Itu akumulasi. Akumulasi, tapi nanti setelah endingnya kita yang terakhir kan kita kan dengan Jepangnya langsung tes yang terakhir. Nah, itu di situ nanti ada beberapa siswa poin yang nggak lulus, nggak tahu, tapi kita nggak dikasih tahu itu lulus nggak lulusnya di fisiknya atau di apanya, kita nggak tahu. Oke. Berarti apalagi habis menulis apalagi? Kena apa lagi? Kita interview seperti ini di bahasa Jepang. Yang interviewnya orang kitanya agensi atau orang Jepang? Agensi. Oke, orang kita ya. Ditanya-tanya ya biasa, interview biasa ya. Betul. Cuma udah pakai bahasa Jepang. Udah pakai bahasa Jepang. Oke. Lalu next? Nah, setelah itu yaitu ada sedikit tes praktek, cuma yang dari agensi. Semisal ibarat kata cepet-cepetan apa puzzle atau apa gitu. Oh, main puzzle gitu ya. Lebih ke pengetesan otak ya. Oke, main puzzle. Itu ada. Oke. Terus kaitannya ya gini ya, orang mau pergi ke suatu tempat tentunya dia sudah punya bekal keahlian gitu kan. Nah, dari orang-orang yang mencoba itu, kalau lo lihat, kalau di swasta itu rata-rata memang sudah punya background kemampuan skill sebelumnya, misalkan kayak lu pernah kerja di Toyota dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kalau lo lihat dari semua orang yang daftar itu, mereka punya latar belakang skill atau memang ada yang benar-benar anak baru keluar sekolah nyoba gitu? Kalau saya lihat untuk di jalur swasta itu mayoritas itu udah punya skill. Iya sih, umurnya aja 26, nggak mungkin dia nggak kerja habis sekolah. Iya. Tapi bisa juga kalau yang habis high school, habis SMA, dia SMK gitu, dia misalkan kuliah baru akhirnya kepikiran, tuh bisa juga sih. Jadi emang belum pernah mengalami pekerjaan. Tapi ada juga Bang, seangkatan saya itu dia benar-benar 0 baru lulus. Ada. Oke. 0 baru lulus, berarti kan sangat muda. Kenapa dia nggak ambil jalur pemerintah? Terlambat. Mungkin dia gagal terus. Saya juga nggak mau mengorek-ngorek. Oke. Dia coba negeri. Iya, dia coba jalur lain ya. Sama lah kayak sekolah, orang kan kadang-kadang mau masuk negeri nggak bisa, akhirnya masuk swasta gitu kan. Padahal kalau bicara IQ-nya harusnya masuk gitu kan. Cuman tapi kenapa tiba-tiba kok kuotanya udah penuh nih gitu kan. Padahal masih kosong bangkunya kan itu. Oke lah, kita nggak lari ke sana. Oke, setelah interview ada lagi tesnya atau? Sudah itu. Karena gue sempat baca kalau yang di pemerintah itu yang menarik, gue sempat lihat ada tes kayak dia tes matematika kayak gitu-gitu.
Karena gue sempat buka gitu sedikit, tapi gue nggak mendalami ya. Nah, Persyaratannya kalau salah dia ada tes, di tes berhitung, matematika dasar gitu-gitu. Kalau lu nggak ya, cuman dari bahasa aja ya. itu ada sama Bang Oh ada di juga. tadi itu yang tes tulis itu sedikit itu kan ya Oh mencakup mix ada ya. matematika dari apa-apa itu yang tes Matematika tulis dasar lah. itu loh. Iya. Nah, kalau nggak Bapak nggak bisa ngitung yen sama ini ya, kurs sama ini berapa ya gitu. Dia memang perlu matematika. Oke. Ada Oke. itu. Oke. Interesting juga. Tapi memang apa ya? Ya, ya kebayang sih. Apa ya? Step-stepnya agak mulai kebayang. Jadi buat teman-teman kalau yang yang kepikiran mau magang gitu kan kerja. Toh di sana kan lu dapat duit kan, dibayar tapi kan, lu magang. Dibayar, Oh kan, berarti dibayar lah. tetap dibayar. Oke, oke. Dan Ah, pembayaran itu pun gini, Bang. hmm, Pembayarannya itu pun dari setelah kita dinyatakan keterima dari 10 kandidat ibaratnya yang ah, keterima 2 orang. Nah, yang 2 orang itu tuh udah langsung dijelaskan pekerjaan kamu besok seperti ini, oke, apa oke, upah kamu segini dan itu ada semua. oke, dijelaskan sebelum berangkat. Oke, berarti habis itu apa? Langsung ketemu yang si Jepangnya. Sudah tidak Nah, harus kita lagi interview. langsung interview dengan Jepangnya. Siapa yang interview lu? Pak Sugiono bukan? Bukan, kalau dulu kalau nggak salah siapa namanya ya? Saya kirain, lupa. kirain Pak Sugiono atau Miyabi yang interview lu. Kalau Wah, Miyabi kalau gue kalau Pak Sugiono malah nggak kenal saya. saya nggak mau menjebak bapak gitu kan, kenal gitu kan, wah berarti sama-sama pernah menonton gitu. Ini Bang, kalau kalau di sini itu nama Sugiono nggak ada yang tahu. Oh iya, itu kan netizen Indonesia aja kasih nama Pak Sugiono. Aduh, tapi kebayang gitu kan. Uh, Mm-mm. Saudara Gufron di wawancara di interview oleh apa Pak Sugiono gitu kan, kakek Sugiono. Wah, ya viral tuh. Kayaknya bisa gue bikin thumbnail loh. Lu lagi ngomong itu lagi duduk depan tuh Pak itu kakek Sugiono. Gitu. Langsung yang nonton kaget semua. Wah. Iya iya. Ini Gufron berangkat ke Jepang gitu kan, di interviewnya sama kakek Sugiono gitu kan. Asistennya itu Mbak Mbak Miyabi bawa bawa map di belakang. Oke, Masuk, 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 masuk masuk. masuk ya. Terus lu dengan bodohnya yang kepala botak tuh yang gini gitu kan. Bukannya jawab malah melongo ya. Oke. Kok gue jadi pikiran gue jadi liar kemana-mana nih gara-gara itu. Oke, berarti setelah dengan kakek Sugiono tuh apa orang Jepang itu interview sudah tuh, lu bisa dinyatakan lulus. Ya, sudah. Mm-mm. Nah, kalau sudah lulus, kembali pertanyaan yang terpenting, masalah biaya yang lain, apakah ada lagi yang harus lu keluarkan selain tadi kan Ada, awal lu Bang. sekolah tuh, sekolah bahasa. Mhm. Mm-mm. Berapa nilainya itu? Kalau lu zaman lu 2005, Waktu aduh, waktu saya itu 25. 2019 Januari 2019 biaya yang lu keluarkan adalah 25 juta. Kenapa lu nggak itu aja ngambil mobil terus lu itu kerja jadi apa? Kan banyak tuh supir taksi online itu kan bisa punya mobil gitu. Kenapa lu Mm-mm. harus lu buang 25 juta nggak buat DP apa gitu kan atau usaha gitu kan? Tapi lu lari ke sana gitu. Mm-mm. Apa yang jadi pikiran Ya karena itu bapak nih? tadi itu yang pertama itu termotivasi dari cara kerja perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Hmm. Seperti apa? Nah, kalau saya ke sononya langsung di sana apakah sama, apakah berbeda itu yang pertama. Mm-mm. Oke, oke. Iya sih, kalau orang sudah punya hasrat, ada misi gitu kan, apalah artinya uang gitu kan. Kayak ada Betul. orang suka musik ya udah dia beli alat, beli mic, beli gitar, beli bikin studio bahkan gitu kan. Karena memang dia hobinya kan di situ ya. Iya, 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 gue dapet sih. Karena passion lu memang pengen belajar langsung di sana dan pengen tahu seperti apa sih budaya kerja di sana.
Jadi ya Mm-mm, 25 juta kayaknya menurut lu itu worth it gitu ya. Pada saat itu worth betul. it ya. Walaupun lu harus ninggalin keluarga gitu ya. Ninggalin anak istri gitu. Anak istri. Oke, 25 juta. Nah, dari 25 juta itu eh ya itu kan biasanya kan untuk kayak paspor kayak gitu-gitu. Itu eh ada nggak hal-hal lain yang ditanggung oleh agensi lu? Jadi lu kayak nggak ngeluarin duit lagi misalkan dalam selama proses itu kayak contoh misalkan makan udah ditanggung deh gitu kan. Atau nanti begitu sampai Jepang pun lu nanti gue taruh di asrama dan lu nggak usah keluar duit nanti gue kasih makan misalkan. Apakah termasuk itu atau lu tetap punya bahwa harus bekal lagi? Jadi ini 25 nih memang nyemplung ke agensi, lu harus punya bekal sendiri buat makan lu sampai benar-benar nanti bekerja. Nah, ini tak potong dikit ini Om. Hmm, hmm. Maaf ini omongan Bang Al mungkin tadi ada yang salah mungkin. Oh gimana Menurut gimana? saya gitu ya. Jadi Gimana? 25 itu Ah, ah. bukan termasuk all in. Jadi kata kata Bang Al Oke. tadi kan 25 itu masuk Ah. dalam kategori termasuk paspor. Itu enggak, Oh ya. itu di luar Oh enggak. paspor, Bang. Oh enggak. Oke, 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 oke. Berarti di luar paspor. Jadi Paspor lu ngurus sendiri. enggak diurusin sama agensi, cuma biaya sendiri. Oke, biaya sendiri. Oh, dibantu prosesnya, tapi Nah, kaitan biaya itu lu keluar sendiri. Oke. betul itu. Berarti yang Jadi yang harus lu keluarkan untuk yang secara pribadi apa aja? Bikin paspor, ada lagi? paspor dan medikal Medical check up, general medical check up gitu-gitu ya. itu Oke. saja. Pesawat sudah agensi. Semua, semua. Oke. Selama proses tadi akomodasi makan kayak gitu-gitu, lu keluarin duit Itu sendiri? ditanggung semua. Oke. Berapa lama setelah lu dinyatakan lulus, terus sampai nunggu diberangkatkan, sampai di Jepang apakah lu langsung bekerja atau gini? Itu berapa lama prosesnya lu masih belum on board di perusahaan yang sekarang di Jepang? Saya dari mulai Januari kan, awal kan? tak dulu tak ingeti rada Oke, rada oke. ini dikit Bang. Nggak udah tua ini. Keterima itu bulan Agustus saya. Agustus 18. 2018 prosesnya. Oke. Agustus. Terus mulai karantina pendidikan untuk pemantapan bahasa sebelum terbang itu bulan 9. 9 tuh September ya. Nah, berarti di bulan 9 pertengahan kalau nggak Hmm. 9, 10, 9, 10, 11, 11. nanti kan 3 bulan tuh. Itu Ah, pemantapan bahasa di karantina 3 bulan tuh. Nah, oke. setelah itu saya di Desember. rumah kalau nggak salah itu 1 minggu apa 2 minggu lupa saya pokoknya pendek Hmm. waktunya lah. Ah Nah ya. itu saya balik balik lagi ke agensi Hmm. langsung berangkat Berarti di Desember itu lu berangkat ya? Di awal bulan awal Januari. Oh awal Januari. Oh Desember tuh termasuk yang itu tadi ya, yang lu repot-repot itu ya, yang apa di Mm-mm, karantina itu mm-mm, ya. Awal Januari mm-mm, lu berangkat. Oke, awal Januari berangkat sampai di Jepang berarti awal Januari lu mendarat gitu kan? mm-mm, Ah, mm-mm. setelah itu lu langsung di apa ya? Besoknya misalkan, besoknya lu langsung besok atau 2 hari lagi lu langsung masuk kerja atau setelah mendarat lu masih harus di apa ya? Kayak karantina lagi kah atau apa? Atau langsung? Nah itu masih ada karantina sebulan lagi untuk penyesuaian bahasa, lingkungan dan Hmm. lain-lain. Bapak di sana kedinginan enggak gitu? Takutnya kedinginan terus minta pulang gitu ya? Benar-benar itu Iya. kebetulan untuk bulan 11, 12, 1, 2, Oh 3, dingin 4 tuh, itu kan dingin. dingin tuh Desember itu kan? Iya 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 Dingin, ampun itu. iya akhir tahun ya. Oke, berarti sebulan lu Januari, berarti Februarian lah lu mulai baru masuk on board untuk kerja. Betul. Mm-mm. 1 bulan di sana selain penyesuaian terhadap apa ya lingkungan, adaptasi gitu kan, buat diri lu sendiri. Itu ada peran-peran apa dari agensi gitu kan? Misalkan ya tadi mungkin dia lu harus ikut kelas segala macam ataukah secara online atau gimana?
Ada tuh ya pertemuan-pertemuan dengan agensi untuk bimbingan, Ada, konseling gitu-gitu ya. kalau jadi kita diajarin ke cara pembuangan sampah, dibawa ke tempat pembuangan sampah, ke tempat pemadam kebakaran, ke tempat Hmm. karena di sini banyak apa gempa gitu ya. Nah, Oke, iya, iya, diajarin iya, iya, penanganan kalau ada iya, gempa, iya, 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 iya. macam-macam. Emergency evacuation prosedur di sana seperti apa gitu-gitu ya. Iya, iya, iya. Hmm. Betul. Mm-mm. Ada nggak Pak apa ya kayak lu ini kan di otomotif gitu kan, terus ya namanya orang kadang-kadang ngaku gue kerja di otomotif udah 3 tahun, padahal kadang-kadang bicara skill sebenarnya nggak bagus-bagus amat sebenarnya dia 3 tahun selama kerja. Jadi akhirnya lu harus dikasihkan apa ya kayak refreshing gitu kan, training refreshing mengenai apa ya keahlian lu. Misalkan lu Mm-mm. nggak tahu, lu tuh apa ya keahliannya apa di sana? Kerjanya apa? Saya ngechat. Keahli ngechat ya, ngechat. Oke, misalkan kayak ngechat gitu kan. Nih, oke lah, lu dulu kan ngechat di sini, tapi lu tetap sini lu harus ikut training lagi cara ngechat. Ada nggak kayak gitu? Apa enggak? Memang lu udah dipercaya bahwa lu emang punya skills itu berdasarkan rekomendasi dari perusahaan lu sebelumnya. Ada Bang, di sini kita sebelum terjun ke situ kita ada training lagi. Kayak on job training, jadi ya kayak gitu-gitu. Lu datang di lokasinya. Mm-mm. Oke. Ya, 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 ya. Sebelum benar-benar masuk ya, sebelum on board, lu terhitung di. Iya, Oke, sebelum masuk. Dan juga pengenalan lingkungan pabrik. iya, iya, iya. Iya kayak Oh kayak gue ini nih. tempatnya ini di sebelah sini. Iya, 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 iya. Ya kayak kayak di kita lah, kayak gue kadang-kadang juga karyawan kan perlu perlu ada momen untuk dikenalkan dengan lingkungan, terus nanti prosedurnya seperti apa gitu kan. Uh-uh. Ya, ya. Job desk-nya nanti seperti apa, SOP-nya seperti apa. Oke, berarti itu dilakukan langsung di tempat kerjaan yang akan lu tempati. Jadi ada on job training ya, pengenalan ini mesinnya kita pakai ini Mm-mm. gitu-gitu ya. Ini alatnya ini takutnya berbeda Ada. dengan alat yang lu pakai di Jakarta kan gitu kan. Iya, iya, iya. Pengenalan tools ya. Iya. Ada. Oke, oke. Interesting sih. Tapi gimana lu betah di sana? Udah masuk tahun keberapa sekarang? Tahun terakhir nih, setelah lagi pulang. Tahun terakhir sebentar lagi pulang tuh kapan? Desember, akhir Desember Oke, akhir Desember lu saya pulang. pulang. Akhir Desember pulang. Berarti 3 tahun ya. Akhir Desember pulang. Jadi hitungan tiga tahun itu kan 36 bulan. Oke, Itu kita hitungan kerjanya itu cuma 35 bulan. Yang 1 bulan oke, kan oke, untuk oke, pemantapan itu di karantina di sini. oke, oke, oke. 3 bulan di sana, ya. 3 bulan. Desember bentar lagi pulang. 3 tahun. 3 tahun ya kontraknya ya. Iya, 3 tahun ya. Itu bisa lu nambah lagi atau memang udah harus nanti ya 3 tahun ya tetap harus pulang apapun apa ininya tetap harus pulang gitu ya. itu kebijakan dari perusahaan. Hmm, Ada yang perusahaan mau menambah lagi, ada yang perusahaan fix 3 tok. Kalau di tempat saya kebetulan ada kelonggaran bagi yang mau itu oke, nambah 2 tahun. oke, oke, oke. Jadi nggak ada pemaksaan mau mau Hmm, nambah atau enggak. hmm, Kalau perusahaan masih membutuhkan, kita ditawarin gitu. hmm, hmm. Masih bisa ya. Paling paling ini extend bisa berapa lama? 5 tahun. Oh 5 tahun. Ya. Itu 5 tahun udah ada topesnya lah 5 tahun ya. Udah lu harus pulang gitu kan. Iya. Karena memang lu di Mm-mm. sana itu jatuhnya magang sih ya, masa berlaku pisahnya dan lain sebagainya itu yang Iya. menjadi pertimbangan ya. Kecuali lu kerja Dan ya. juga gini, Bang. Hmm. Dan juga gini, umpamanya kita mau nambah 2 tahun tuh. Kita kan Mhm. habis 3 tahun, mau nambah 2 gitu. Mhm. Setelah 3 itu, kita wajib pulang. Harus. Nggak boleh lanjut gitu, itu nggak boleh. Refresh dulu, pulang dulu, baru nanti lu masuk lagi proses 2 tahun kontrak gitu ya. Betul. Iya, iya, iya mirip-mirip kayak regulasi kita tuh. Kalau kita dulu kan istilahnya kalau menurut peraturan apa ya perundang-undangan tenaga kerja kan kontrak itu
Di awal boleh setahun, baru kontrak kedua bisa 2 tahun, tapi 3 tahun lo harus harus cut itu atau orang itu harus lo permanenkan lah istilahnya gitu kan. Itu Ah, ada masa-masa yang seperti itu. Contoh-contohnya mirip-mirip gitu lah. Oke, seru-seru. Well, menarik bro, menarik bro. Thank you buat waktunya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kalau apa ya siap. ada pembahasan lain kaitan di Jepang mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti program magang ini khusus yang di Jepang ya. Kalau untuk khususnya di Jepang mungkin dengan Kang Gufron ini. Kang Gufron ini lu punya channel kan bro? Di YouTube ada channel kan? Oh, ada itu. Yaitu sesuai nama saya itu channel saya. Oke, Kang Gufron Waring ya. Nanti Wareng. Waring, nanti ditulis di bawah ini. Jadi silakan di subscribe. Siapa tahu nanti Boleh, dia boleh, boleh. siapa tahu nanti dia bikin konten tentang proses bagaimana ke Jepang gitu. Lu udah pernah bikin konten-konten kayak gitu? Belum pernah, Bang. Oke, Udah sih kemarin saya hari apa bikin itu oke. kan maksudnya untuk sekedar mengasih tahu kok mengasih tahu apa Berbagi menjelaskan ke halayak pengalaman. umum mungkin ada yang Iya. belum tahu tentang swasta negeri terus kadang Oke, ada juga yang biaya segi sekedar untuk sharing aja. oke, Ada oke, di oke, channel berbagi. dia ada. Oke, so guys itu ada dari Kang Wareng Kang Gufron Wareng channel ya di Kang Gufron Wareng Wareng. Wareng ya. Kang Wareng Gufron itu Wareng. nama desa saya itu. Oh, Desa Waring. Oke. Jadi di channelnya beliau ini ada ya coba lihat gitu kan proses-proses apa sharing pengalamannya dia menuju sampai ke Jepang apa saja yang harus dipersiapkan. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik atau pengen tahu prosesnya gitu kan. Kalau kalau kita lihat sampai saat ini Mas Gufron ini masih anteng-anteng aja, kayaknya dia betah. Jadi gue rasa worth it lah buat teman-teman yang masih muda, masih pengen berpetualang gitu kan. Apalagi kalau belum Gambate. gambate kudasai gitu kan. Apalagi belum belum punya keluarga mungkin ruang geraknya masih enak gitu kan. Kalau punya istri mungkin Betul. banyak pertimbangan. Jadi yang buat muda-muda mau ke Jepang itu boleh lihat di channelnya Kang Gufron Waring gitu. Oke, Kang Gufron, thank you banyak banyak ya buat ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Mudah nanti kita ketemu Oke, lagi, kita bahas-bahas lagi tentang Jepang mungkin yang menarik buat penonton gua gitu. boleh, boleh. Oke, thank you atas waktunya Boleh, sekali boleh, lagi. boleh. Salam buat keluarga, tetap sehat-sehat, apalagi di masa pandemi ya. Mas Gufron juga di sana tetap sehat-sehat. Salam buat keluarga juga Amin, nanti yang amin, di amin, rumah amin. kalau sempat kontak-kontak dari Alsimo 08 suruh subscribe gua. Nggak bercanda. Kidding, just kidding. Just kidding. Bilang aja Oke. suamimu ada di channelnya Alsimo 08 tuh. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.